Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bertemu walaupun di dalam virtual. Bahasa sekarang namanya adalah zaman digital. Anak-anakku sekalian, di sesi ini kita akan belajar tentang mengetahui sejarah singkat MTSN 3 Bandung. Mungkin di antara kalian, orang tua kalian, itu ada yang sekolahnya di Madrasah Sanawiyah 3 Bandung sebelumnya, bernama MTSN Cikancung. Sebelum itu adalah madrasah swasta yang bernama Madrasah Sanawiyah Fathul Huda. Anak-anakku sekalian, MTS 3 Bandung ini berada di lingkungan pegunungan yang asri dan masih natural, dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, menjadi suasana belajar yang tenang dan kompatibel. Cikal bakal MTSN 3 Bandung adalah MTS Fathul Huda. Dulu tempatnya di Cikaso. Didirikan pada tahun 1985. Kalian belum lahir semua kan? Nah, seiring dengan animo masyarakat sekitar Cikancung, Cianjur, maka pada tahun 1996 MTSN Cikancung ini berdiri, atau MTS Fathul Huda berubah menjadi MTS Negeri. Saat itu kepala madrasahnya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Khairuzzaman. Keberadaan beliau sangat fantastis. Beliau berjuang untuk MTS Fathul Huda saat itu dan menjadi MTSN Cikancung. Anak-anakku sekalian, setelah itu diganti oleh Bapak Dr. Andes Yakub Al-Hilal pada tahun 2004. Dengan segala kemampuan aktivitas yang ada dan berbagai macam kemampuan, semua stakeholder MTSN Cikancung saat itu berjuang habis-habisan, berjuang sekuat tenaga, tidak tahu lelah. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 ada pergantian kepala, yaitu dari Pak Dr. Andes Haji Yakub diganti oleh Dr. Andes Haji Jatnika. Di sini merupakan titik tolak awal MTSN 3 Bandung. Ide-ide Pak Haji Jatnika all out membangun MTSN Cikancung waktu itu. Namun kepemimpinan beliau tidak lama, lalu diganti dengan Bapak Dr. Andes Haji
Dudi Setiabudi. Di sinilah MTS juga berkembang secara kontinu, guru-guru mulai berdatangan dan siswa-siswi MTS Cikanjung sudah mulai mempunyai prestasi. Selanjutnya ada pergantian kepala madrasah dari Pak Haji Dudi Setiabudi kepada Bapak Haji Ayat Sudajat SAG MMPD. Ini merupakan titik tolak yang paling monumental untuk MTSN Cikanjung saat ini. Mulai pembangunan fisik dan juga pembangunan sumber daya manusia digenjot dan dipompa semaksimal mungkin untuk melejitkan MTSN Cikanjung. Di sini mulai masyarakat Cikanjung melirik lebih tajam lagi terhadap MTSN Cikanjung. Siswa begitu banyak, siswa begitu antusias untuk melaksanakan pembelajaran, guru-guru juga dipacu untuk menjadikan anak-anak berprestasi. Di bidang akademis, pada masa kepemimpinannya begitu banyak prestasi-prestasi yang diraih dari segi ekskul maupun dari segi intrakurikuler. Guru-guru banyak dimotivasi untuk mencari metodologi yang up to date dan juga teknik-teknik mengajar yang agar siswa dan siswi sekalian tidak bosan belajar, diciptakan yang PAIKEM. Tahu kalian PAIKEM? PAIKEM itu artinya adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, juga inovatif, serta menyenangkan. Sekitar 7 tahun beliau memimpin MTSN Cikanjung ini, dan alhamdulillah prestasi-prestasi anak-anak juga diperhitungkan di tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi. Selanjutnya setelah 6 tahun ada pergantian kepala MTSN Cikanjung, yaitu diganti oleh Dr. Haji JJ Dudi. Di masa kepemimpinan beliau juga MTS berbenah segi SDM dan juga dari segi sarana prasarana. Masa kepemimpinan beliau juga membawa MTSN Cikanjung berubah menjadi MTSN 3 Bandung dengan nomenklatur PMA nomor 212 tahun 2015. Anak-anakku sekalian, Pak Haji JJ memimpin MTSN 3 Bandung kurang lebih selama 3 tahun dan digantikan oleh Bapak. Ada yang tahu nama Bapak? Perkenalkan. Kemarin Bapak sudah memperkenalkan ya? Tadi sudah memperkenalkan. Nama Bapak Nikmatullah. Dengan kesungguhan hati dan dengan kemampuan yang bersama-sama, Bapak insya Allah memimpin MTSN 3 Bandung ini dengan sepenuh hati.
Bapak mencoba berbagai macam cara. Bapak mencoba merubah mindset seluruh stakeholder, dari mulai penjaga sekolah atau penjaga madrasah, para guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana merubah mindset kita semua bahwa saat ini kita ini ada di zaman teknologi. Orang menyebutnya zaman digital. 1 tahun Bapak memimpin madrasah ini belum banyak perubahan karena masih menggunakan mindset non-digital. Di saat-saat ada wabah, MTSN ini bergerak maju, bahkan lompat jauh sekali dibanding dengan sebelumnya. Kita mencoba membuat loncatan-loncatan dalam bidang teknologi. Yang pertama tadi, mindsetnya harus berubah. Kita harus keluar dari yang namanya berpikir in the box. Jangan berpikir bahwa MTS ini tidak bisa maju. Kita semua bisa maju. MTS ini bisa maju. Dan ingat, untuk bisa maju, itu kita harus fokus ke depan. Kita harus terus jalan lurus. Kita suatu saat, hanya sesaat saja melihat spion kita, masa lalu kita bagaimana. Sebab kita akan membawa madrasah ini menjadi madrasah yang unggul. Kalau dalam bahasa Kementerian Agamanya, madrasah hebat dan bermartabat. Kami ingin bahwa slogan madrasah hebat bermartabat itu tidak hanya saja dalam omongan. Anak-anak sekarang bilangnya omdok, omong doang. Kalau bahasa bapaknya adalah NATO, no action, talk only. Ngomong saja, tetapi nggak pernah berbuat. Baik anak-anakku sekalian, di saat ini juga MTS mempunyai website. Pembelajaran di MTS untuk saat ini kita sudah menggunakan digitalisasi. Doakan, insya Allah kita akan mempunyai laboratorium digital, khususnya adalah perpustakaan digital. Sedang dirancang dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini, maksimum di tahun yang akan datang, kita sudah mempunyai laboratory atau laboratorium digital atau perpustakaan digital, e-library. Untuk itu anak-anakku sekalian, Bapak akan perkenalkan visi misi MTSN 3 Bandung. Kalau kalian pernah masuk ke MTSN, di sana terpampang di depan ada 4 hal. Yang pertama ada visi misi, ada visi. Yang kedua ada misi, yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat itu adalah ada action plan. Apa saja visi MTSN 3 Bandung? Anak-anakku sekalian, kita harus samakan dulu. Yang pertama adalah slogan MTSN 3 Bandung. Slogan MTSN 3 Bandung itu adalah terampil. Terampil ini adalah sebuah singkatan. Kalian kalau ingin jadi siswi MTSN 3 Bandung, maka harus punya sifat terampil. Bapak berharap setelah kalian lulus dari sini, maka harus menjadi siswa yang terampil tadi. Apa itu terampil? T-nya adalah tertib. Tertib atau disiplin bukan lagi sekedar di bibir saja. Bahasa bapaknya adalah lip service. Selanjutnya ada R. R
merupakan singkatan dari religius. MTSN 3 Bandung ini ingin mencetak siswa dan siswinya menjadi orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Jadi bukan hanya bicara tentang agama, bisa beragama saja, tetapi melaksanakan agama dan mengamalkan agama, karena itu yang terpenting. Ingat anak-anakku sekalian, sejatinya agama itu adalah bukan sebuah teoritis, tetapi agama adalah sebuah ilmu praktis yang harus kita lakukan setiap hari. Kami berharap semua bahwa kalian semua setelah lulus dari MTS ini menjadi orang-orang yang religius, mampu mewajibkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa kerennya adalah characterization. Bagaimana nilai agama itu dilaksanakan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah huruf A dan M, singkatan dari amanah. Kami sangat berharap sekali kalian semua, kita semua yang ada di MTS ini menjadi orang-orang yang amanah. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang memegang teguh akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu berpegang teguh dan punya prinsip terhadap agama. Selanjutnya adalah ada huruf P. Huruf P itu merupakan singkatan dari prestatif. Kami semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan menginginkan siswa dan siswi yang berada di MTSN 3 Cikanjur ini menjadi orang-orang yang berprestasi, mempunyai prestasi. Kalian pilih mau prestasi yang mana? Di sini hidup ini adalah sebuah pilihan, bukan sebuah nasib. Ingat bahwa pintar itu adalah pilihan, bukan nasib. Dan mohon maaf, tidak pintar itu adalah sebuah pilihan yang sah. Jadi sekali lagi, pintar dan tidak pintar adalah sebuah pilihan, bukan sebuah nasib. Begitu juga prestasi. Prestasi itu adalah sebuah pilihan. Kalian ingin berprestasi, usaha maksimal. Luruskan niatnya, maksimalkan ikhtiarnya, khusyukkan doanya, maka insya Allah. Nah, salah satu di antaranya kalian belajar secara maksimal adalah merupakan usaha untuk menjadi orang-orang yang punya prestasi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ada huruf I dan L, merupakan singkatan dari ilmiah. Kami menginginkan kalian semua di MTS ini setelah keluar dari MTS menjadi orang-orang yang berpikir ilmiah, berpikir rasional, dan berpikir secara hati. Kalian akan diciptakan atau kalian akan dididik menjadi orang-orang yang punya ilmu, tetapi ilmu itu dipandu oleh wahyu oleh Allah SWT. Jadi menjadi orang yang pintar dan benar, itulah orang yang ilmiah. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, yuk kita sama-sama berubah diri kita ya. Untuk masuk ke MTS ini, kita akan coba diri kita, ramu diri kita, rubah diri kita menjadi orang-orang yang terampil. Terima kasih. Bapak tunggu kalian semua prestasi-prestasinya. Bapak tunggu kalian semua briliannya dan pemikiran-pemikiran kalian. Dan Bapak tunggu kalian menjadi orang-orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.